Salam kerajaan. Kita masih bersuka cita. Ini tahun akselerasi. Bilang amin. Kalau nanti ada yang namanya sekolah akselerasi, ini tahun akselerasi. Tahun akselerasi artinya Tuhan akan menata. Katakan amin. Membawa kita semua untuk mulai selaras dengan firman. Makanya bagian kita cuma belajar untuk rindu menerima firman. Katakan amin. Karena sederhana selalu diingatkan bukan kita yang kerja untuk firman. Firman yang mengerjakan. Katakan amin. Makanya Dedi selalu bilang, yang susah itu bukan firman mengerjakan hidup kita. Yang susah adalah kasih masuk firman di dalam. Karena perubahan tidak pernah dimulai dari luar. Katakan yes. Tapi perubahan selalu dimulai dari bilang apa? Saudara kalau sakit fisik itu pasti saudara harus kasih masuk obat di dalam. Entah dengan cara minum atau dengan infus. Intinya adalah obat harus masuk di dalam. Katakan amin. Baru obat itu mulai bekerja dari dalam. Untuk apa? Memulihkan fisik kita. Katakan amin. Puji Tuhan, harusnya malam ini Didi sudah makan rambutan dan durian di Manado. Karena satu dan lain hal sampai akhirnya terlambat sudah. Katakan amin. Jadi saya lapor bom. Saya video waktu di pelabuhan kapal berangkat. Saya kirim ke mau bilang begini, Batabung sudah untuk bulan Juni. Batabung untuk apa bulan Juni. Tapi kemudian di Zoom tadi malam dia disikat. Pokoknya tiap kali mau bilang ingatkan ke, tiap kali semua ingatkan ke Brigen itu bulan Juni itu selalu diri pun nama disebut saja. Dan tadi malam juga. Jadi Warba dengan harus berangkat. Kemudian dia mau ke Manado, tapi terlambat kapal. Baru dia video baru kirim ke Mom lagi. Itu alasan saja. Karena memang tidak ada niat berangkat. Kalau niat pasti tidak terlambat, tapi memang tidak niat. Tapi saya dengar itu kalau dulu tuh langsung meter kandas. Karena masalahnya saya kalau orang bilang, masa kau dipermalukan di Zoom saja? Tapi bagi saya ada itu bukan dipermalukan. Tapi saking sayangnya dia itu kepada saya, sehingga kasih ingat itu. Tapi saya hari-hari kalau dia ditegur begitu saya tertawa, saya semangat. Dikasih perhatian. Amin. Walaupun agak keiris-iris di dalam. Karena di sini itu dari segala bangsa dari Sabang sampai Merauke ada di situ. Lalu nama saya viral terus di situ. Tapi saya posisikan diri sebagai anak. Katakan amin. Kalau saya posisikan diri sebagai anak tetangga itu pasti saya berontak. Pokoknya saya posisikan diri sebagai anak. Jadi biarpun di fight, di stuck terus di situ. Yes, amin. Haleluya. Dan memang itu bukan tidak ada niat untuk berangkat. Memang niat berangkat. Semangat. Rencana dengan Bapak Pendeta satu, tapi dia bingung yang bikin sampai akhirnya tahun 2 semua terang. 2 kali dia datang, saya kira sudah datang dengan tas, padahal tidak terus. Dan kalau gitu tempo saya bilang kerjaan supaya saya sudah datang. Tapi next time bagi saya adalah yang penting saya punya kerinduan untuk hamba-hamba dengan firman. Itu saja, makanya saya berjuang untuk itu sebenarnya. Jadi bukan tidak ada niat perang. Lama saya tidak ke Manado, jadi sebenarnya rindu sekali. Apalagi teman-teman, datang nih, durian siap, duku siap semua. Oke, gak ada. Dan saya punya cover sampai malam ini tadi baru saya buka. Maksudnya kalau instruksinya tadi malam naik pesawat, hari ini saya bawa. Tapi tidak ada instruksi dari mau adalah tabung untuk Juni. Sekalipun tadi malam jadi semprot lain. Tapi tidak apa-apa. Amin. Itulah anak di rumah Tuhan. Kita punya orang tua. Karena orang tua itu maunya yang terbaik. Kadang dia tidak mau tahu alasan ini, alasan itu. Kalau saya mau pakai alasan, nanti kembali alasan memperjelas kesalahan.
Makanya hari-hari kalau ditegur itu diam saja. Pokoknya nikmati saja. Walaupun kalian takut ikuti gili-gili di hati, sabar saja. Ya di dalam proses itu sabar Jo. Badiam Jo. Katakan apa? Oh tapi saya bersemangat sudah. Saya bilang mau ini saking sayangnya. Kalau saudara akan rasa sampai saudara akan tahu kalau orang tua sebut namamu sepertinya dicambuk itu bukan karena benci mau mempermalukan kamu, tapi itu perhatian khusus. Kenapa orang tua mau itu? Apa yang dialami orang tua itu kamu alami. Dan saya percaya dari Tommy dan Mama itu tidak tiba-tiba langsung jadi seperti itu. Tapi melewati proses yang kakak-kakak. Amin. Tujuannya supaya Papa Didit Mom Tati mereka mengalami apa yang dialami oleh Papa Didit dan Mom Tati. Hari-hari ini, tadi malam kalau disuruh sharing itu saya satu kata saja. Saya lihat Didi dengan Mom itu semua serba enteng. Hari-hari ini beda dengan dulu. Dulu semuanya mau ngomong ini susah, mau bikin begini susah, semua susah. Mau bicara orang susah, mau bicara uang susah, mau berangkat sana susah, berangkat sini susah, semua serba susah. Ngomong uang ratus-ratus juta susah, kalau ribu-ribu ya. Tapi hari-hari ini saya lihat enteng sekali. Mau bikin apa saja enteng sekali. Bukan karena mereka kaya, no. Tapi karena mereka diberkati Tuhan. Orang kaya belum tentu joy seperti orang yang diberkati Tuhan. Karena orang kaya belum tentu diberkati Tuhan. Katakan amin. Tapi orang diberkati Tuhan menurut orang dunia kaya. Karena banyak orang kaya yang tidak rest, tidak joy, penuh ketakutan. Tapi orang diberkati Tuhan, sudah pasti ngomong segala sesuatu enteng, mudah. Bukan karena mereka punya uang, tapi karena mereka punya legacy of faith yang diberikan, diturunkan oleh orang sebelumnya. Yaitu apa? Papa Didit dengan Mom Tati. Makanya orang kalau punya iman itu bicaranya enteng. Bukan karena mereka punya uang, bukan karena mereka punya segala sesuatu, tapi mereka punya kehidupan itu. Mereka punya warisan iman itu. Katakan amin. Mereka punya rohnya. Jadi Tommy dan Mom punya rohnya Papa Didit dan Mom Tati. Tapi mereka juga punya Tuhannya Papa Didit dan Mom Tati. Sehingga kelihatan ngomong mau bilang segala sesuatu enak sekali. Dan suatu saat rindu sampai ke level. Katakan amin. Makanya saudara, dewasa itu bukan tunggu waktunya Tuhan. Katakan amin. Kalau kita dewasa umur, itu memang ya sudah Tuhan sudah tentukan kita nanti sampai 70, 80, selanjutnya nanti anugerah itu. Nah, jadi itu dewasa jasmani itu ya sesuai usia. Tetapi dewasa rohani bukan Tuhan yang tentukan. Bukan juga orang tua rohani yang tentukan. Tangkap ini. Dewasa rohani itu keputusan masing-masing pribadi. Katakan amin. Beda dengan orang dewasa secara jasmani. Itu memang butuh waktu. Katakan amin. Kita dewasa rohani juga memang diproses. Tapi cepat atau tidak itu keputusannya dari kita. Kamu mau berhenti untuk takut, itu keputusannya di kamu. Berhenti untuk khawatir, keputusannya di kamu. Dan saya kasih tahu bahwa Tuhan tidak akan mendewasakan memulihkan kita sebelum melepaskan firman-Nya. Katakan amin. Jadi Tuhan mau mendewasakan kita itu melalui firman yang Dia lepaskan kepada kita. Katakan amin. Makanya mau cepat atau tidak itu tergantung kita. Mau enggak? Katakan amin. Itu keputusannya dari kita. Punya kerinduan, punya kemauan untuk cepat. Amin. Supaya saya bisa mengalami itu. Legacy of faith, warisan iman. Katakan amin. Legacy of faith, warisan iman itu adalah
Allah menaruh dirinya. Katakan amin. Allah memberikan dirinya. Yesus mempercayakan dirinya di dalam kita. Di dalam kita yang mulai dewasa. Katakan amin. Supaya apa? Supaya kita yang menerima pribadi Allah, pribadi Kristus itu mulai hidup sama seperti Kristus hidup. Mengalami hal-hal yang luar biasa seperti yang Kristus alami. Tidak bergumul lagi dalam hidup ini begini. No. Tapi semua yang Yesus alami sebagai manusia 100%, waktu dia di bumi, dia mengalami hal-hal yang supranatural, dia mengalami pemeliharaan surga yang luar biasa sebagai manusia. Itu juga yang kita alami. Dan Yesus tidak pernah bergumul. Yesus berdoa kepada Bapaknya, tidak harus beriman yang bagaimana. Memang dia tahu. Satu kata Yesus bilang begini, aku tahu bahwa engkau mendengarkan doa. Itu enggak, sepertinya tidak pakai iman-iman yang macam-macam. Benar-benar apa? Karena hidup Bapaknya ada di dalam diri. Itu yang membuat dia yakin. Katakan amin. Jadi legacy of faith itu bukan sekedar percaya, iman. Hari ini percaya, besok lusa percaya. Tadi berdoa dengan iman, pulang berdoa itu sekarang kan dia pakai iman, tapi pulang itu mulai. Tapi kalau kita menerima yang namanya legacy of faith, pokoknya jiwa, roh, jiwa, tubuh itu selaras. Katakan amin. Jadi benar-benar tidak ada keraguan sama sekali, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Wah, saya rindu kita sampai ke level itu benar-benar. Kita tahu bahwa kita benar-benar mengalami pemeliharaan Bapa itu sempurna. Katakan amin. Kita tidak bingung lagi karena sederhananya firman yang selalu kita baca Matius 6 ayat 33 ayat 33 betul? Bapa tahu kamu membutuhkan. Kalau Bapa tahu kita membutuhkan semuanya itu, kenapa mau kasih ingat terus? Sudah waktunya kita berhenti untuk berdoa kasih ingat Bapa tentang masalah uang, masalah makan, masalah minum, masalah kebutuhan sandang, pangan dan papan. Amin. Orang papan disensor sendiri. Tapi sudah waktunya kita berdoa untuk hal-hal yang katakan amin. Supaya tujuan Tuhan itu semakin nyata, kita semakin paham, kita semakin mengerti. Katakan amin. Kita akan membuat kekristenan kita akan jadi luar biasa. Haleluya. Makanya menjadi dewasa rohani itu adalah keputusan. Itu bukan tergantung lama cepatnya, bukan juga tergantung yang ini sudah lama dengar firman ini, yang ini baru mendengar. Enggak. Ini tidak ada soal baru atau lama. Katakan yes. Tapi ini tergantung kerinduan hati. Katakan amin. Kenapa? Supaya kalau kita dewasa, Bapa mulai menaruh, Bapa mulai mempercayakan hidup. Katakan amin. Di dalam kita, supaya kita mulai berjalan bersama-sama dengan Bapa. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, bergerak bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, seperti Tuhan berjalan bersama dengan Yakub, Tuhan berjalan bersama dengan Abraham, Tuhan berjalan bersama dengan Ishak, berjalan bersama dengan Yusuf, berjalan bersama dengan Paulus. Demikianlah Tuhan berjalan bersama dengan kita. Katakan amin. Kalau Tuhan sudah berjalan bersama dengan kita itu, amin. Kalau kita pergi balobe di Bapurto, berjalan dengan orang yang tidak tahu jalan, itu kita boleh ragu. Tapi kalau jalan dengan Bapak Fikir Rahayaan, tidak perlu ragu, hafal mati jalan itu. Itu bikin otot tenang. Betul? Nah, kalau kita berjalan bersama dengan Bapa, kecuali kalau kita tidak paham Bapa, kalau kita tidak mengenal Bapa, boleh kita ragu. Tapi kalau kita mulai mengenal Bapa dengan baik, kita tahu pribadinya, katakanlah kita tahu tujuannya, kita tahu agendanya dalam hidup
lebih bersemangat, kita lebih yakin. Katakan amin. Sehingga doa kita tidak seperti pengemis lagi, tapi doa-doa kita itu seperti anak kepada Bapa. Katakan amin. Pokoknya semoga saudara paham maksud saya. Makanya naik ke lebih tinggi. Bawaku naik ke lebih tinggi. Katakan amin. Saudara mau naik? Saya percaya kita masih diberikan ruang dan waktu hari ini supaya kita terus dikerjakan. Katakan amin. Jangan pikir semua di aliansi ini sudah langsung jadi. Contohnya Nada Rohani tadi malam juga di G1 saja. Firman mengerjakan orang tergantung orang. Nah, saudara jangan kecewa karena saudara lihat kenapa kita punya satu jenis ini masih ada yang begini. Kita semua lagi dalam proses. Tapi cepat tidaknya juga tergantung. Katakan amin. Makanya ya hari-hari ini apa? Kalau diri sih bukan kita tidak peduli dengan orang lain. Katakan yes. Kita nggak usah pusing dengan orang di kiri kanan maksudnya sampai ke dunia-dunia di contoh di Palestina lah, di Timur Tengah. Kita nggak usah pusing dengan ini. Karena Yesus sendiri bilang begini, aku datang hanya kepada domba-domba yang terhilang dari orang Israel. Lalu orang satu dunia ini firman dilepaskan tergantung doa. Katakan amin. Saudara tidak bisa berusaha untuk menyelamatkan semua orang satu dunia, bukan urusan lo. Tapi urusan kita adalah bagaimana supaya kita menjadi dewasa, menjadi anak Allah yang dewasa. Katakan amin. Supaya Tuhan tidak menghancurkan bumi tempat kita berpijak. Katakan amin. Bumi tempat kita berpijak ini bukan bicara tentang seluruh bumi, no. Tapi tempat di mana kita beraktivitas. Di dalam keluarga kita, di dalam teman kita, bahkan mungkin yang lebih besar kita diwasai. Amin. Makanya kalau diri itu hari-hari ini gini, kita fokus dengan diri kita. Bukan egois, tidak, bukan. Fokus dewasakan. Nanti kalaupun seperti Dedi bilang tadi malam di atas di ibadah di Andre, kalau saudara mau ngomong firman dengan orang, pasti saudara akan dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Katakan amin. Terus jangan karena paham firman banyak-banyak bergelora semangat. Tadi malam kami diingatkan juga di sini begitu. Nanti orang cuma mau curi kok punya firman itu. Jadi bahan khotbah saja. Tapi tidak mau tangkap kehidupan. Jadi Tommy bilang, orang cuma ingin kasih, tapi tidak mau kebun kasih. Kamu bukan punya kasih, kamu ini punya kebun kasih. Tapi bukan berarti kamu hambur kiri kanan. Tapi saya percaya Tuhan akan pertemukan kau. Entah itu dengan teman di sekolah, di kompleks, di mana. Mungkin hari ini kau lewat seperti biasa, tapi ada waktu-waktu pasti dia membutuhkan kau. Atau bagaimana Tuhan bawa kau bertanya, atau pokoknya ada saja. Dan saudara itu waktu yang tepat untuk kamu ngomong. Dan saya percaya tidak mungkin saudara lagi sibuk-sibuk kerja bikin terus saudara ngomong firman, saudara pasti tidak akan jadi. Saudara buang-buang. Tapi pasti, walaupun sibuk, tetapi nanti pokoknya Tuhan akan bawa itu indah. Katakan amin. Itu. Jadi nanti saudara perhatikan ini, bukan Dedi ajar saudara ego, enggak. Tapi saudara fokus kepada diri, makan firman. Katakan amin. Fokus kepada kedewasaan rohani saudara. Karena saya percaya lewat gaya hidup, lewat pola hidup, lewat buah kita, orang akan berbicara dengan kita. Katakan amin. Nanti saudara tahu, saudara akan dapat mendeteksi, oh ini waktunya saya bicara. Kadang orang masih punya pola hidup begini ya. Kadang kita bicara, apa urusan dengan saya? Urusan apa dengan saya mau bicara begini? Katakan amin. Pada akhirnya firman itu diremehkan karena tidak tepat. Ya indah, pokoknya bukan kita tidak peduli orang, enggak. Saudara nggak usah pusing kiri kanan hari-hari. Katakan amin. Percaya hidupmu akan menjadi garam dan terang.
Katakan amin. Garam dan terang itu bukan berarti saudara cerita firman kiri kanan kepada orang semua, enggak ada. Seperti itu juga. Tapi garam dan terang itu adalah dari pola hidup kita yang mulai ditata oleh Tuhan. Itu akan kelihatan, saudara. Amin. Akan kelihatan. Kita menjadi berkat bagi orang. Bukan karena potong kasih bantuan orang ini, bantuan orang itu, enggak seperti itu juga. Kalau garam dan terang itu kasih barang buat orang, rata-rata teman di sini belum jadi garam semua, cuma kapur saja. Kalau belum mampu kasih sembako buat orang. Tapi menjadi garam dan terang itu adalah lewat pola hidup kita yang mulai ditransformasi oleh firman itu. Katakan amin. Sehingga nanti kau tidak pergi cari gara-gara dengan orang, tapi orang akan bertanya. Orang akan rindu firman itu. Kenapa sampai kau sekarang jadi luar biasa? Kenapa sampai kau sekarang berbeda? Saat-saat itulah firman akan dilepas. Katakan amin. Makanya hari-hari ini perhatikan saudara firman. Katakan amin. Karena Tuhan tidak mungkin mendewasakan kita tanpa firman. Memiliki kerinduan akan firman. Seperti ibu merasa tidak ada yang sempurna. Tidak ada kita semua yang sempurna. Betul. Katakan amin. Tapi kita menuju kepada kedewasaan. Dan kalau kita masih diberikan ruang dan waktu, berarti masih ada kesempatan. Katakan amin. Kenapa Tuhan masih kasih kesempatan buat kita? Karena Tuhan mengasihi kita. Dan saudara tidak boleh ragu dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu dia sudah sempurna. Katakan amin. Tapi kalau dia ngomong kasih Tuhan, saudara jangan berpikir kasih Tuhan seperti orang dunia berpikir. Sehingga mengentengkan, pandang enteng. Katakan amin. Karena Allah itu adalah apa? Kasih. Dan kasih Allah itu apa? Sempurna. Kasih manusia tidak sempurna, tapi kasih Allah sempurna. Ini penuh. Sudah percaya penuh ini? Masih ada segelnya. Ini contoh dari kasih Allah seperti ini. Amin. Saudara melenceng, kasihnya tidak akan berkurang. Tetap putus saja. Saudara kepala batu hari ini, dia tidak akan kurang kasih. Dia tetap mengasihi kita. Katakan amin. Pokoknya kita masih error, kasih Allah itu dia akan tetap seperti itu. Enggak berubah. Bukan berarti saudara bikin kapal batu satu kali kasihnya berkurang. Enggak. Kasih Allah itu paten, sempurna, tidak bisa berubah. Jadi apapun keadaan kita, katakan amin. Bahkan nanti waktu kita jatuh hancur model bagaimanapun, dia tetap kasih. Tidak berubah kasih. Katakan amin. Nah, hanya yang berubah itu adalah kita. Sehingga kadang kita merasa bahwa aduh Tuhan nanti bagaimana, merasa tidak layak, merasa kayak bagaimana gitu. Padahal dia sangat mengasihi kita. Jadi kalau dari pihak Allah kasihnya itu sempurna, tapi tinggal dari kita. Jadi saudara tidak boleh ragukan lagi tentang kasih Allah. Tuhan mengasihi sampai malam ini dia mengasihi. Tidak peduli keadaanmu itu bagaimana. Tidak peduli besar pelanggaran itu model bagaimana. Tuhan tetap mengasihi. Katakan amin. Kita yang tidak mengasihi Allah, kita yang kurang mengasihi Allah. Dengan apa? Ya dengan pola hidup kita. Dengan perbuatan kita. Itu yang membuat bukan kasih Allah berkurang, kasih kita kepada Allah berkurang.